Nomor 1 ada nukleus. Nukleus adalah organel yang tertutup oleh membran dan berisi sebagian besar materi genetik dan diatur sebagai molekul DNA linear panjang dan berisi berbagai jenis protein untuk membentuk kromosom. Struktur nukleus itu sendiri terdiri atas yang pertama, nukleoplasma dan kromosom. Nukleoplasma terdapat benang-benang kromatin yang akan dibutuhkan untuk membentuk kromosom. Kromosom berfungsi untuk mengontrol aktivitas dan pewarisan sifat-sifat. Struktur yang kedua adalah nukleolus. Nukleolus mengandung RNA dan protein untuk sintesis protein RNA ribosom. Struktur yang ketiga adalah membran inti. Membran inti terdiri dari dua lapisan membran dan pada daerah-daerah tertentu terdapat pori-pori. Fungsinya adalah untuk tempat keluar masuknya bahan kimia, memisahkan nukleoplasma dan sitoplasma. Fungsi nukleus adalah untuk mempertahankan integritas dari gen dan mengontrol aktivitas sel dengan mengatur ekspresi gen. Oleh karena itu, nukleus adalah the control center of the cell. Nomor 2 dan 3 ada lisosom. Lisosom berfungsi untuk mencerna bahan makanan yang masuk ke dalam sel, baik secara pinositosis atau makanan yang ditelan berupa cairan, maupun secara fagositosis atau makanan yang ditelan berupa padatan. Lisosom terdiri dari dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Lisosom primer adalah yang belum melakukan pencernaan, dan lisosom sekunder yang telah melakukan pencernaan. Gambar tersebut adalah gambar membran plasma. Membran plasma berstruktur yaitu yang pertama fosfolipid. Fosfolipid terdiri dari 4 komponen, yaitu asam lemak, gugus fosfat, alkohol yang mengandung nitrogen, kerangka berupa gliserol, dan 2 gugus asli. Fosfolipid terdiri dari bagian kepala dan ekor. Bagian kepala bersifat hidrofilik yang bersahabat dengan air karena terdiri dari atom yang bermuatan atau grup polar. Muatan atom tersebut dapat membentuk ikatan elektrostatik atau ikatan hidrogen dengan molekul air. Bagian ekor bersifat hidrofobik atau tidak bersahabat dengan air karena tidak memiliki atom yang bermuatan atau nonpolar, sehingga tidak dapat membentuk ikatan dengan molekul air. Struktur yang kedua yaitu phospholipid bilayer adalah ketika saat disebarkan di dalam air, bagian hidrofilik akan berikatan dengan molekul air, sehingga molekul hidrofobik akan menjauh dari air. Phospholipid bilayer bersifat fleksibel dan lentur. Sebagian besar lipid dapat bergeser ke sana kemari, baik bergeser secara lateral, melompat berpindah dari satu lapisan fosfolipid ke lapisan lainnya. Di dalam fosfolipid terjadi proses homeostatis di mana fosfolipid membantu sel mempertahankan struktur internal dan lingkungan. Struktur yang ketiga yaitu protein membran. Protein yang terdapat pada membran sel. Protein dalam fosfolipid dapat mencapai lebih 50% dari berat membran tersebut. Hal ini terjadi karena struktur protein yang lebih besar dan kompleks dibandingkan lemak. Terdapat 2 macam protein membran, yaitu protein perifer dan protein integral. Protein perifer adalah protein yang tidak menembus 2 lapisan fosfolipid. Biasanya merupakan hormon atau enzim yang menempel sementara di membran sel untuk mengatur kerja dari sel tersebut. Protein perifer juga seringkali melekat longgar pada bagian protein integral yang menjulur keluar. Protein integral adalah protein yang menembus inti hidrofonik lapisan ganda fosfolipid. Protein integral berperan sebagai yang pertama, saluran yang memungkinkan beberapa molekul dapat melewatinya. Yang kedua, aktivitas enzimatik, yaitu protein yang tertanam dalam membran, terkadang berupa enzim yang sisi aktifnya menghadap ke zat-zat dalam larutan di sekeliling membran. Yang ketiga, transduksi sinyal, yaitu protein integral, kadang memiliki bentuk pengikatan spesifik atau reseptor dengan pembawa pesan kimia atau hormon. Keempat, penghubung antar sel. Protein integral pada sel yang bersebelahan saling mengait dalam berbagai macam hubungan. Fungsi yang kelima adalah pelekatan ke sitoskeleton dan matriks ekstraseluler. Struktur yang kelima adalah glikolipid. Glikolipid adalah molekul karbohidrat yang menempel pada lemak. Struktur yang keenam adalah glikoprotein. Molekul karbohidrat yang menempel pada molekul protein.
Glikolipid dan glikoprotein berfungsi sebagai tanda pengenal bagi sel. Setiap orang memiliki jenis glikolipid dan glikoprotein yang berbeda.